Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam dan masuk pada bab salat al-khusuf. Bab bicara tentang salat gerhana. Di sini pengarang mencantumkan 4 dalil yang bicara tentang fikih daripada khusuf ataupun kusuf. Kita baca di sana. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama wa taqaddama fakabbara wa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadatin. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya matahari pernah terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul mengutus seseorang untuk memanggil manusia as-salatu jami'ah. Maka berkumpullah manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan bertakbir, kemudian salat 4 rakaat. Pada setiap rakaat fi rak'ataini, pada 2 rakaat, dan juga 4 kali sujud. Kemudian hadis kedua dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Allah hendak menakut-nakuti dengan keduanya hamba-hamba, dan tidaklah keduanya, maksudnya matahari dan bulan, digerhanakan karena kematian seseorang dari manusia. Apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka salatlah dan berdoalah sampai tersingkap gerhana itu kepada kalian. Baik. Bicara tentang gerhana dalam bahasa Arab itu ada 2 kata. Ada namanya khusuf, ada namanya kusuf. Jadi menggunakan kha khusuf, ada juga menggunakan kaf kusuf. Apa bedanya kusuf dengan khusuf? Kalau kusuf, ada yang mengatakan di sini khusus gerhana matahari, itu disebut kusuf. Tapi kalau gerhana bulan disebut khusuf.
bahasa Arabnya seperti itu. Dibedakan ya, kusuf dan khusuf. Intinya bahwa baik gerhana matahari ataupun bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan kalimat ayatani min ayatillah. Keduanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Kalau kita melihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka gerhana itu langka, jarang terjadi. Bisa 10 tahun sekali, bisa 15 tahun sekali, dan begitu seterusnya. Makanya sekali terjadi itu membuat ketakutan. Masalahnya jarang terjadi. Apalagi di zaman itu belum ada penerangan, belum ada listrik. Sehingga kalau terjadi gerhana total itu betul-betul gelap. Lain di zaman sekarang ya, mau total nggak total ya tetap aja terang. Listrik di mana-mana, di jalan-jalan, di gang-gang ada. Kecuali orang yang tinggal di hutan baru merasakan takut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat putranya meninggal, Ibrahim, putra daripada Maria Kiptia, itu terjadi gerhana matahari total. Kalau terjadi gerhana bulan ya wajar, namanya malam kan memang gelap. Tetapi ketika terjadi gerhana matahari berarti terjadi di siang hari, kemudian gelap total kan gitu, seolah-olah kemudian langit ini menggelapkan dunia. Itu yang membuat Rasul dan para sahabat ketakutan, karena jarang terjadi fenomena seperti itu. Saking ketakutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kemudian lari ke masjid dan lupa membawa sesuatu yang harusnya dibawa. Begitulah orang takut, biasanya sudah melupakan segalanya. Dia tidak peduli dengan barang-barang yang harusnya dibawa, tidak dibawa jadi, karena takut gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk berteriak, as-salatu jami'ah. Kalimat as-salatu jami'ah ini adalah kalimat yang biasa digunakan Rasul kalau ada sesuatu yang sangat penting. Berarti kalau ada sesuatu yang sangat penting menghajatkan manusia berkumpul, maka Rasul biasanya memanggil manusia dengan sebutan as-salatu jami'ah. Nanti manusia itu kumpul dari mana-mana. Lah saat terjadi gerhana itu yang dipanggil, sehingga semua sahabat ketakutan akhirnya lari menuju Masjid Nabawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, setelah Rasul sholat kemudian berkhutbah, maka dalam khutbahnya Rasul menjelaskan bahwa gerhana bukan karena kematian putranya Ibrahim, bukan pula karena lahirnya seseorang yang sangat besar, tetapi keduanya adalah kuasa Allah yang merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membenarkan akidahnya para sahabat, karena salah satu keyakinan orang-orang jahiliyah, sebagian mereka masih terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan tentang bahwa bintang itu memiliki pengaruh. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara umatnya ada yang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kufur. Kemudian di sore hari dia beriman, di pagi hari pula dia kufur. Kemudian Rasul menjelaskan alasan. Barang siapa yang mengatakan bahwa terjadinya hujan itu karena bintang ini dan itu, maka dia telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Tapi barang siapa dia mengatakan bahwa hujan ini karena karunia Allah,
berarti dia telah kufur kepada bintang dan beriman kepada Allah. Artinya ketika Rasul mengatakan seperti itu, ada di antara keyakinan jahiliyah itu yang meyakini bahwa bintang-bintang di langit itu memiliki pengaruh. Bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di bumi itu karena pengaruh bintang. Makanya Nabi SAW sangat keras berbicara tentang dunia nujum, dunia perbintangan yang digunakan untuk meramal sesuatu. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang mempelajari nujum perbintangan, maka dia sedang mempelajari sebagian daripada sihir. Maksudnya perbintangan yang sifatnya itu taksir, bukan tasyir. Karena ilmu bintang itu ada dua. Ada taksir, ada tasyir. Kalau taksir itu artinya bintang itu punya pengaruh. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, di mana umatnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah bintang. Makanya ketika Ibrahim melihat bintang, kemudian mengatakan jangan-jangan itu Tuhan. Maksudnya hendak membantah para penyembah bintang. Ketika bintangnya pergi, kata Ibrahim, aku tidak suka Tuhan, muncul tenggelam. Jadi kalau keyakinan kita kepada bintang bahwa bintang itu memiliki pengaruh, berarti ini syirik. Karena yang menciptakan bintang, yang menguasai bintang, yang mengatur bintang itu Allah. Kok bintang punya pengaruh yang mengatur alam semesta? Bintang saja diatur Allah gitu. Berarti kalau alam semesta ini kemudian diatur oleh bintang, itu sama saja dengan menyekutukan Allah. Tapi kalau maksudnya bintang itu digunakan untuk tasyir, itu boleh-boleh saja. Seperti yang biasa digunakan oleh lembaga BMKG, dan menggunakan juga ilmu perbintangan juga. Maka itu tidak masalah. Ya. Seperti menunjukkan jalan, mengarahkan kiblat, di mana kiblat, nggak masalah. Ya. Karena kita tidak meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh, hanya digunakan alat untuk arah saja, atau untuk perakiraan cuaca. Itu tidak ada masalah, itu namanya tasyir. Lah orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa bintang itu punya pengaruh. Sehingga apabila terjadi gerhana atau gugusan bintang, meteor-meteor yang jatuh itu, mereka menganggap ada peristiwa besar di bumi itu. Seperti orang-orang jahiliyah meyakini kalau ada gerhana itu berarti ada yang meninggal atau ada yang lahir. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa gerhana ini bukan karena kematian, bukan pula karena lahirnya seseorang, tapi gerhana ini sebuah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Di sini syahidnya, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Makanya Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Gerhana itu baik bulan ataupun matahari, keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Sehingga kalau fungsi gerhana itu menakut-nakuti hamba-hambanya, berarti apa bedanya gerhana dengan gempa, gerhana dengan tsunami, gerhana dengan banjir, gerhana dengan letusan gunung, gerhana dengan angin puting beliung, gerhana dengan musibah-musibah yang lain? Itu sama-sama, sama saja. Ya, gempa, meletus gunung, banjir, gerhana itu sama, tanda-tanda kuasa Allah. Gunanya apa? Untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Jadi Allah sengaja menakut-nakuti. Masalahnya yang ditakut-takuti tidak takut, itu masalahnya. Ya. Allah sengaja menakut-nakuti kita, kok kita tidak takut ya? Lebih takut dari ancaman orang. Kalau orang ngancam kita, saya bunuh kamu, itu kadang-kadang mikir tuh pada preman datang ke rumah ngancam, kok kita bisa takut gitu. Tapi yang menciptakan preman nakut-nakuti kok tidak takut pula. Dari sinilah maka kenapa kemudian rata-rata kalau saya perhatikan
Dan ini juga pernah saya dengar dari fatwanya para ulama. Rata-rata kalau sudah terjadi gerhana, itu biasanya banyak musibah. Kalau sekarang terjadi gerhana, nanti nih setelah gerhana itu ada saja musibah. Entah gempa, entah banjir, entah letusan gunung, itu mesti ada. Ya. Boleh jadi hikmahnya karena gerhana ini sebenarnya dijadikan mukaddimah sebenarnya. Kalau seandainya ketika terjadi gerhana itu hamba-hamba Allah itu takut, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya malas salat jadi salat, malas istighfar jadi istighfar, malas sedekah jadi sedekah dan begitu seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi sebuah kaum yang mereka istighfar kepada Allah. Tapi kalau seandainya setelah gerhana tanda-tanda ini muncul kok manusia ditakut-takuti tidak takut, ya wajar saja. Allah kirimkan bencana yang lebih besar dibandingkan gerhana. Makanya selalu habis gerhana itu ada saja musibah-musibah. Boleh jadi karena yang ditakut-takuti tidak takut. Makanya Allah kirim dengan tanda-tanda kebesaran yang jauh lebih besar, lebih bahaya dibandingkan gerhana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terbaca dan saya tulis di sini tentang penelitian NASA mulai dari tahun 2011. Ketika tahun 2011 kata NASA itu terjadi 4 gerhana, 2 matahari dan 2 bulan. Kemudian pada tahun 2012 itu pun sama, terjadi 4 kali gerhana. Kemudian 2013 terjadi 1 gerhana matahari, 3 kali gerhana bulan. Kemudian 2014 terjadi 4 gerhana, 2015 4 gerhana juga, 2016 4 gerhana juga, sampai sekarang menunjukkan hampir setiap tahun berdekatan waktunya. Kalau tidak bulan matahari, bulan matahari, atau dalam 1 tahun matahari dan bulan. Kenapa demikian? Maka kalau kita melihat hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang akhir zaman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah khasfun bil masr, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil ard. Kalimat khasfun ini kalau diarahkan ke langit maknanya gerhana, makanya istilah salat khusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi maknanya gempa. Jadi kalimat khusuf itu kalau diarahkan ke bumi berarti dimaknai gempa, banyak gempa. Tapi kalau diarahkan ke langit maknanya banyak gerhana. Dan ini tanda dari tanda-tanda akhir zaman. Ya, mendekati kiamat itu akan banyak gerhana. Dan itu sudah kita saksikan karena hampir tiap tahun gerhana itu. Berarti di sini menunjukkan bahwa dengan banyaknya gerhana berarti telah muncul tanda-tanda kiamat yang mendekati kiamat atau mendekati tanda-tanda kiamat besar. Karena nanti bukan hanya digerhanakan saat kiamat, tapi matahari dan bulan akan digelapkan kemudian akan dijadikan satu. Itulah gerhana yang betul-betul gerhana, di mana gerhana bulan dan matahari akan dijadikan satu. Makanya Allah mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Pada hari kiamat Allah akan kumpulkan jadi satu matahari dan bulan. Itu betul-betul 2 gerhana dijadikan satu. Kalau itu sudah terjadi itulah kiamat besar. Jadi gerhana ini mengantarkan kepada gerhana yang lebih besar, kiamat. Taib. Sebelum saya jelaskan kepada fikihnya tentang fikih salat, ada hikmah di balik gerhana ini. Jangan sampai kemudian apabila kita menyaksikan gerhana, kita tidak mengambil hikmah, ibrah, pelajaran pada gerhana ini. Karena gerhana ini akan senantiasa ada, hampir setiap tahun akan lewat.
Bahkan sebelum terjadi gerhana kita sudah tahu akan terjadi gerhana tahun depan dengan melihat penanggalan kan itu. Bisa sudah diprediksi itu tahun depan akan terjadi gerhana, sudah bisa diprediksi sekarang. Artinya gerhana itu akan terus berjalan. Tetapi yang paling penting, janganlah kemudian menjadikan gerhana ini hanya sekedar peristiwa alam semata, tidak. Tetapi lebih daripada itu, ada pelajaran besar dari gerhana baik matahari dan bulan. Apa pelajaran? Yang pertama, pelajaran terjadinya gerhana, bahwa kita diingatkan di alam semesta ini bahwa ada Rabbul Kaun, Rabb yang mengatur alam semesta. Berarti ditanamkan tauhid di sini, bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Siapa? Ya Allah yang mengatur. Dialah yang menciptakan langit, dialah yang menciptakan bumi, dia pula yang menciptakan matahari, dia pula yang menciptakan bulan, bintang, galaksi dan yang semacamnya. Dan Allah yang mengatur semuanya. Makin yakin bahwa ada Rabb yang mengatur alam semesta ini, termasuk ada Rabb yang menggerhanakan bulan dan juga menggerhanakan matahari. Berarti ditanamkan tauhid dalam dada kita, bahwa di sana ada Rabbul Kaun, Rabb yang mengatur alam semesta. Artinya di sini zuhuru al-qadari fit tasarruf. Allah sengaja menampakkan kekuasaannya di dalam pengaturan. Karena kalau seandainya Allah mampu, setelah terjadi gerhana total kemudian Allah gelapkan langit ini, bisa saja Allah tidak akan munculkan lagi matahari sampai kiamat. Atau sebaliknya, bisa saja Allah tidak akan munculkan bulan sampai kiamat. Dan kalau itu terjadi, siapa yang bisa mendatangkan cahaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikumul laila sarmada." Allah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah gelapkan malam ini dan tidak pernah terang sampai kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. PLN mana yang sanggup menerangi bumi sampai kiamat? Tidak ada. Ya. PLN ini hanya menerangi malam saja. Kalau siang malam diterangi, nggak ada angkat tangan tuh PLN. Makanya Allah bantu dengan matahari yang bisa menerangi sampai ke goa-goa, lubang-lubang, ke kamar-kamar, tanpa harus ada cahaya listrik pun sudah terang. Seandainya Allah gelapkan sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Tidak ada yang bisa. Makanya di sini ditanamkan tauhid. Yang kedua, kata para ulama bahwa hikmah gerhana itu, Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti, dan sudah saya jelaskan tadi, liyukhawifu bihi ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di Kufah di zaman dia, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di hadapan manusia, ingatlah bahwa gempa ini tanda kuasa Allah. Fa'tabiru biha. Ambil pelajaran dari gempa ini. Karena gempa ini tidaklah digempakan kecuali karena ulah tangan kalian. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud persis seperti pernyataan Umar bin Khattab. Jadi di Madinah, di zaman Khalifah Umar itu pernah terjadi lini gempa, tapi skalanya rendah. Dan itu belum pernah terjadi di zaman Rasul, hanya pernah terjadi di zaman Umar. Gempa di kota Madinah. Tapi gempa yang rendah. Tapi itu sudah membuat Umar ketakutan. Sahabat juga ketakutan. Sampai Umar radhiyallahu mengatakan, terjadinya gempa ini karena dosa-dosa kalian. Kalau sampai terulang lagi gempa kedua kalinya, aku tidak akan seatap dengan kalian. Aku akan pergi dari kota Madinah.
Dari sini menunjukkan bahwa setiap musibah itu bukan sekedar peristiwa alam. Sebagaimana sebagian orang mengatakan terjadinya gempa itu kan karena lempengan geser lah gitu ya. Entah karena apa gitu ya. Padahal bukan hanya semata-mata itu. Ada penyebab yang lebih besar dibandingkan itu. Apa? Ya dosa-dosa kita yang dilakukan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah kaum kalau kaum itu adalah kaum yang bertobat kepada Allah kan. Wa ma kunna mu'adzibina. Tidaklah kami mengadab sebuah kaum wa hum yastaghfirun, sementara mereka kaum yang suka istighfar. Itu Allah yang mengatakan dalam Quran. Maknanya ketika mereka meninggalkan istighfar, tobat kepada Allah, ya sudah wajar Allah kirimkan azab. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala liyuran nas, agar manusia melihat an mudajan lima sayakunu yaumal qiyamah, supaya manusia melihat bahwa gerhana ini di mana digelapkan semuanya alam semesta ini, diingatkan bahwa akan terjadi gerhana yang jauh lebih dahsyat dibandingkan ini. Kapan? Apabila terjadi kiamat. Jadi kalau kita ini menghadapi gerhana, maka ingatlah kiamat. Gitu maksudnya. Gimana ini? Baru gerhana saja sudah sedemikian rupa. Gimana kalau kiamat? Gitu maksudnya. Makanya orang-orang soleh di zaman dulu, orang-orang salaf itu, apabila di tengah malam mereka bangun, kemudian mereka qiyamul lail, dan mereka senantiasa menangis di malam hari karena diingatkan dengan hari kiamat. Jadi gelapnya malam itu diingatkan kepada kiamat. Makanya orang-orang soleh mereka tidak pernah tidur di malam hari. Dan apabila kemudian terbit fajar, mereka senang karena diingatkan dengan surga. Begitulah orang-orang salaf zaman dulu. Ya, jadi kegelapan itu mengingatkan mereka ke dalam kiamat yang akan datang. Maka gerhana juga sama. Kemudian juga Nabi SAW ketika terjadi gerhana, faedahnya ada. Nabi SAW ingin meluruskan akidah umat. Karena ada sebagian akidah umat itu yang percaya dengan bintang. Seperti di zaman kita ini masih ada juga yang percaya nasib mereka itu dinasibkan kepada bintang kan itu. Dengan membuat ramalan-ramalan bintang tertentu untuk menentukan perjodohan, untuk menentukan ekonomi, nasib dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW ingatkan tuh ketika terjadi gerhana. Gerhana itu bukan karena lahirnya orang, bukan pula karena matinya orang, tapi gerhana itu tanda kuasa Allah untuk menakut-nakuti kalian, kata Rasulullah. Rasul ingin meluruskan akidah orang-orang jahiliyah. Jadi gerhana itu hanya untuk meluruskan akidah. Jangan sampai percaya dengan bintang, bahwa bintang itu ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Siapa yang menciptakan keduanya? Allah. Matahari, bulan itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Maka jangan dijadikan Tuhan. Maka di sini juga Nabi SAW memberikan hikmah bahwa terjadinya gerhana itu dalam rangka meluruskan akidah bahwa matahari dan bulan itu hanya sekedar makhluk. Jangan sampai disembah apalagi dijadikan Tuhan dengan diyakini memiliki pengaruh tentang kejadian bumi, lahir atau matinya seseorang. Kemudian juga di antara hikmahnya, i'lam bi annahu qad yu'khad ma la dzamba lahu liyuhadzira man lahu dzambun. Allah hendak memberitahu
dengan gerhana ini, terkadang gerhana ini terjadi untuk memberikan peringatan kepada orang yang tidak melakukan dosa. Terkadang orang-orang yang tidak melakukan dosa diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang melakukan dosa lebih diperingatkan lagi. Kalau terjadi musibah, itu kan ada dua. Bisa dalam bentuk ukubah, bisa dalam bentuk tahdzir, peringatan. Jadi bisa dalam bentuk hukuman, bisa dalam bentuk tahdzir, peringatan. Kalau musibah itu mengenai orang-orang fasik, memang ahli maksiat, berarti itu dalam bentuk hukuman. Allah sedang menghukum mereka di dunia sebelum akhirat. Tapi kalau dalam mengenai orang-orang yang beriman, berarti bentuknya tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Allah sedang memperingatkan tuh. Walaupun kalian ahli sholat, walaupun kalian ahli zakat, ahli puasa, Allah peringatkan kepada orang-orang yang ahli beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kebaikan itu jangan dikonsumsi sendiri, tetapi ajak juga manusia. Sebab kalau seandainya ada orang baik di tengah-tengah orang jahat, kemudian orang baik ini diam saja, dia baik untuk diri sendiri dan tidak mengajak orang lain, maka kalau Allah timpakan sebuah musibah, jangan salahkan Allah kalau yang kena bukan hanya orang zalim saja, orang baik pun terkena imbasnya. Itulah pentingnya mengingkari sebuah kemungkaran, supaya kalau Allah turunkan fitnah itu, kita ini selamat dari fitnah itu, karena kita sudah memperingati manusia. Di sini Allah mengatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khas. Takutlah pada fitnah yang kalau Allah turunkan itu bukan terkena orang-orang zalim saja, tapi orang baik pun terkena imbasnya. Lah gerhana ini menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang beriman dan sinyal azab bagi orang-orang kafir. Makanya sering saya katakan tadi bahwa habis gerhana biasanya setiap tahun ada. Ingat tsunami Aceh, itu kan dilalui dengan gerhana sebelum datang tsunami, kan gitu. Sekarang pun sama, kemarin gerhana, tahu-tahu ada gempa, tahu-tahu ada letupan gunung, tahu-tahu ada begini. Tidak Ustaz, itu budaya akhir tahun biasanya. Bukan, karena tidak semua akhir tahun ada bencana kan begitu. Ada orang yang mengatakan, nah itu sudah memang begitulah, itu kodratnya itu. Kalau sudah akhir tahun banyak bencana katanya kan. Bukan, akhir tahun tidak bisa disalahkan. Terjadinya letupan gunung, gempa, banjir dan begitu seterusnya, sekali lagi ini ulah manusia. Kalau manusia ini mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin Allah menimpakan azab sedemikian rupa. Dan banyak lagi hikmahnya yang disebutkan di dalam kitab ini oleh pengarang. Baik, kita akan masuk pada fikih gerhana. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa dia berkata, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah, terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, maka Rasul pun salat bersama manusia. Fa atalal qiyam, Rasul pun memanjangkan bacaan solatnya sampai lama berdirinya. Thumma raka'a, kemudian Rasul ruku. Fa'atala ruku, Rasul pun panjangkan rukunya. Thumma qama, kemudian Rasul berdiri lagi. Fa'atala al-qiyam wa huwa duna qiyamil awal, maka Rasul pun kemudian memanjangkan berdirinya, tapi tidak selama berdiri yang pertama. Tsumma raka, kemudian Rasul ruku. Fa'atala ruku, Rasul pun panjangkan rukunya, dunar rukuil awal, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Fa'atala sujud, beliau pun panjangkan sujudnya. Tsumma fa'ala fi rak'atil ukhra,
maka Rasul melakukan pada rakaat yang keduanya mithla ma fa'ala rakaatil ula, persis seperti di rakaat yang pertama. Artinya setiap rakaat ada 2 ruku dan 2 berdiri. Ya, jadi kalau saya praktekkan salat gerhana itu Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat yang panjang sekali, kemudian ruku, dipanjangkan ruku. Setelah ruku bangkit lagi, kemudian baca lagi Fatihah, baca lagi Quran yang panjang sekali tapi tidak sepanjang yang pertama, kemudian ruku lagi, kemudian i'tidal, ini kemudian sujud. Inilah 1 rakaat. Ya, berarti 1 rakaat ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Kemudian setelah sujud bangkit lagi. Setelah bangkit baca Fatihah lagi, baca surat panjang lagi, kemudian ruku panjang rukunya, kemudian berdiri lagi, baca surat lagi, baca Fatihah, baca surat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian i'tidal, kemudian sujud. 2 kali sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Begitulah salat gerhana sifatnya. Dari sini menunjukkan bahwa salat gerhana berbeda dengan salat-salat yang lain. Ketika para sahabat melihat kok beda salat, mereka ketakutan. Karena Nabi SAW itu panjang bacaannya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Kok bentuk sholatnya seperti itu? Menunjukkan bahwa sholat gerhana ini bukan sekedar sholat gitu, tapi ada hikmah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sampai dalam bentuk sholatnya saja, bentuknya dibedakan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Berarti gerhana ini bukan sekedar gerhana, tapi ada peristiwa di balik gerhana itu. Sampai Rasul seperti itu melakukan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumman sarafa." Kemudian setelah selesai sholat, Rasul pun berpaling. Wa qad tajallatis syamsu, dan matahari sudah mulai terang. Berarti sholat itu terus dilakukan selama masih gelap. Fa khataban nas, Rasul pun berkhutbah. Fahamidallah, kemudian memuji Allah, wa asna alaihi, dan juga mengagungkan Allah. Tsumma qala, maka Rasul mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya tanda-tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, tidaklah digerhanakan keduanya karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana, fadullah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, perbanyak lafaz takbir, Allahu akbar. Wa sallu, salatlah. Wa tasaddaqu, bersedekah. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, ya ummat Muhammadin wallahi, wahai umat Muhammad, demi Allah, ma min ahadin aghyar min Allah an yazni 'abdahu aw tazni amatahu. Tidak ada yang lebih cemburu melebihi cemburunya Allah apabila Allah melihat ada seorang budak laki-laki atau budak perempuan berzina. Kemudian Rasul mengatakan, ya ummat Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu apa yang aku lihat di neraka, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian pada hadis yang keempatnya,
dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, khasafatis syamsu ala zamani Rasulillah, terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Faqama fazi'an, Rasul pun berdiri dalam keadaan takut. Kalau Rasul takut melihat gerhana, apalagi kita. Wa yakhsha an takuna sa'ah, sampai-sampai menduga bahwa gerhana itu muqaddimah terjadi kiamat. Rasul menduga akan terjadi kiamat. Hatta atal masjid, sampai Rasul langsung bergegas ke masjid. Faqama, dia pun berdiri, fasolat dan salat bi atwali qiyamin wa sujudi, dengan sangat panjang berdiri dan sujudnya. Kata Abi Musa al-Asy'ari, ma ra'aituhu yaf'alu fi salatikum, aku tidak pernah melihat Rasul salat seperti itu. Tsumma qala, kemudian Rasul berkhutbah, inna hadhil ayat allati yursiluha Allahu azza wa jalla, sesungguhnya tanda-tanda ini yang Allah utus kepada kita, la takunu li mauti ahadin wala li hayati, bukan karena kematian atau hidupnya seseorang, walakin Allah yursiluha liyukhawifu biha ibadah, tapi Allah mengutus gerhana itu untuk menakut-nakuti hambanya. Fa idza ra'aitum minha syai'an, kalau kalian melihat gerhana, fafza'u, maka bersegeralah, ila dzikrillah, berzikir kepada Allah, wa du'aihi, berdoa kepada Allah, wastighfari, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada beberapa amal kalau terjadi gerhana. Pertama, sholat. Kalau terjadi gerhana, yang ada dalam pikiran kita sholat. Sholat apa? Sholat gerhana. Cepat ke masjid, sholat. Yang kedua, zikrullah. Cepat zikir, ingat Allah. Karena ini bukan peristiwa biasa gerhana, langsung ingat Allah. Kemudian yang ketiga, at-ta'awudz min adzabil qabr, bersegera minta perlindungan dari azab kubur. Karena Rasul diperlihatkan azab kubur ketika itu. Kemudian yang keempat, ad-du'a, cepat doa, minta keselamatan kepada Allah. Kemudian yang kelima, at-takbir, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, al-istighfar wa taubah, segera istighfar dan taubat. Kemudian yang ketujuh, as-sadaqah, segera bersedekah. Kemudian yang kedelapan, i'taqur riqab, kalau memang punya budak, segera merdekakan. Itu di zaman itu, sekarang kan tidak. Ya sekarang gantilah, budak jadi orang sakit namanya, kita danai supaya cepat sembuh. Kemudian wa'dun nas, berilah peringatan kepada manusia, khususnya kita kepada keluarga, kasih peringatan kepada keluarga. Kemudian takhwifuhum billah, Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa gerhana itu sedang menakut-nakuti kita. Kemudian yang terakhir, jauhi dosa. Jauhi dosa. Karena di sini Nabi SAW mengatakan dalam khutbah gerhana apa? Tidak ada yang lebih cemburu bagi Allah kecuali ketika melihat hambanya sedang berzina. Allah Subhanahu wa taala sisipkan tentang bahaya zina dalam khutbah gerhana. Padahal khutbah itu singkat. Dan Rasulullah SAW memilih dosa zina untuk diperingatkan dibandingkan dosa yang lain. Dari dosa-dosa besar, sebelumnya Rasul mengingatkan tentang soal tauhid, habis itu bicara tentang dosa zina. Karena rata-rata azab itu diturunkan karena persoalan zina. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, umat ini akan senantiasa ditimpa 3 perkara di akhir zaman. Khasfun wa maskhun wa qadfun, kata Rasul. Khasfun, banyaknya gerhana atau banyaknya gempa. Qadfun, hujan yang bisa menghancurkan dan tidak membawa rahmat.
Hujan deras, akhirnya banjir di mana-mana. Kalau zaman dulu kan hujan batu di zaman kaum Lut gitu ya. Kemudian qadfun, dirubahnya watak manusia menjadi watak binatang. Kata Rasul, 3 sifat ini akan terus terjadi pada umat ini. Aisyah bertanya, kapan itu terjadinya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, apabila sudah tersebar para biduan-biduan wanita. Apabila sudah tersebar para biduan-biduan wanita dan menghalalkan perzinahan. Ketika itu 3 perkara ini akan terus terjadi kepada manusia. Gerhana ataupun gempa, hujan yang membawa bencana, dan dirubahnya watak manusia jadi binatang. Ya, bentuknya manusia tapi wataknya watak binatang. Dan itu sudah banyak. Manusia yang tidak punya perasaan kan, memburu seenaknya, merampas harta seenaknya, mencaci maki seenaknya, itu kan watak binatang. Ya. Dan Rasul memberikan alasan kapan itu terjadi, kalau sudah banyak biduan wanita yang mengarahkan kepada perzinahan. Nah, itulah baru terjadi 3 perkara ini. Makanya Nabi SAW memilih yang paling besar dampak terjadi banyak musibah itu karena tersebarnya perzinahan. Dan segala macam bentuknya, homoseksualnya, lesbinya, LGBT-nya, dan begitu seterusnya. Makanya saya senang juga lihat YouTube itu, pemerintah buat pengesahan undang-undang yang melakukan hubungan kumpul kebo katanya, di penjara setahun, kan mantap. Ya mudah-mudahan terrealisasi kan itu ya, untuk juga menyedikitkan penyakit masyarakat. Karena Rasul yang mengatakan kepada orang-orang muhajirin, ya ayyuhal muhajirin, khamsun, 5 perkara jangan terkena kalian, kata Rasul. Kalau sampai terkena kalian, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, kata Rasulullah. Salah satunya Rasul mengatakan, malam tadharil fahishatu fi qaumin, ketika perzinahan sudah merajalela dan terang-terangan. Bukan hanya merajalela, terang-terangan lagi. Di zaman Rasul bukan tidak ada orang berzina, ada, tapi tidak ada yang terang-terangan. Bahkan tidak ada yang tahu. Karena aib gitu ya di zaman itu. Maksiat itu aib. Di zaman sekarang ini bukan aib lagi. Justru sekarang ini perzinahan ini disebar baik lewat online atau offline gitu ya. Baik terang-terangan atau tersembunyi. Bisa didatangi siang malam. Luar biasa. Apa hukumannya kata Rasul? Malam tadharil fahishatu fi qaumin qad illa, kata Rasul. Allah kuasakan kepada mereka taun, penyakit taun, au wal aujah, ataupun penyakit-penyakit lam takun madar fi aslafihimul ladzina madar. Itu belum pernah terjadi di zaman sebelumnya. Belum pernah terjadi. Penyakit ini hanya terjadi ketika perzinahan menyebar. Di zaman Rasul enggak ada. Bahkan di zaman jahiliyah pun tidak ada. Yang ada di zaman sekarang. Contoh penyakit AIDS namanya. Dari mana penyakit ini muncul? Kan sebelum-sebelumnya enggak ada penyakit ini, kok muncul punya penyakit AIDS? Yang hebatnya, dari mulai awal kemunculan penyakit ini sampai hari ini belum ada obatnya. Sampai-sampai para pakar dunia, baratnya, Eropanya, timurnya gitu, mereka meneliti loh penyakit ini, mencari-cari obatnya. Sampai berkumpul dokter, profesor, orang-orang cerdas, cendekiawan itu untuk mencari obatnya. Tidak pun kunjung ditemukan obatnya. Kenapa coba? Maka saya katakan bahwa perkumpulan kalian, penelitian kalian, laboratorium kalian itu percuma saja. Kenapa? Karena yang Anda lawan itu bukan bakteri. Yang Anda lawan itu bukan virus. Yang Anda lawan itu Allah. Percuma saja melawan bakteri. Bakteri, virus itu satu dari sekian juta tentara Allah. Kalaupun kemudian bisa dilumpuhkan dengan sebuah obat, Allah bisa kirim yang jauh lebih dahsyat dibandingkan AIDS.
Apa masalah? Allah ala kulli syai'in qadir. Yang Anda lawan itu Allah. Percuma Anda berkumpul. Yang bisa menghilangkan penyakit itu cuma satu. Tobat, berhenti dari zina. Itu sebenarnya kuncinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sebuah kaum. Tapi kaum itulah yang merubah diri-diri mereka. Ya. Jadi inilah diantara hikmah terjadinya gerhana. Dan dalam solat gerhana ini khususnya, solat khusuf ini tidak disyariatkan azan. Tidak disyariatkan azan. Hanya panggilan as-salatu al-jami'ah. Salatul jami'ah gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara fikih singkat dari solat khusuf atau khusuf. Silakan sebelum kita buat tanya jawab.